Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hafsal Rashid, Putri Maharani, Salsabila Azira, Iban Azirawan, Iban Faiz. Kakak Fatmi Salsabila. Kami hari ini akan memaparkan materi tentang teori asal-usul kehidupan. Di sini saya akan memaparkan contoh-contoh teori asal-usul kehidupan. Ada teori biogenesis yang dicetuskan oleh Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Kedua, ada teori abiogenesis yang dicetuskan oleh Aristoteles dan Anthony van Leeuwenhoek. Dan ketiga, ada teori evolusi kimia atau bisa disebut dengan neoabiogenesis yang dicetuskan oleh A.I. Oparin dan J.B.S. Haldan. Dan juga dibuktikan oleh Harold Urey dan Stanley Miller. Keempat, ada teori pansermia yang dicetuskan oleh Anaxagoras. Dan kelima, ada teori penciptaan yang didasarkan oleh agama. Selanjutnya, ada penjelasan tentang teori abiogenesis. Abiogenesis dibagi menjadi 3, dengan A sebagai tidak, bio sebagai hidup, dan genesis sebagai pembentukan. Secara keseluruhan, abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles dari 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang kemudian Anthony van Leeuwenhoek, seorang Belanda pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Anthony memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19, teori ini disanggah. Menurut Aristoteles, yang disebutkan pada tahun 384 sebelum Masehi, abiogenesis ialah cacing yang berasal dari tanah atau belatung yang berasal dari daging busuk. Selanjutnya ialah teori biogenesis. Nah, biogenesis ini dibagi menjadi 2, yaitu kata bio yang berarti hidup dan genesis yang berarti pembentukan. Teori biogenesis ini ialah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Para ilmuwan yang mengemukakan teori ini antara lain ada Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Hasil pengamatan yang ditemukan oleh para ilmuwan biogenesis seperti berikut. Francesco Redi menemukan bahwa ulat berasal dari telur lalat. Spallanzani menemukan hewan-hewan muncul dari kaldu. Louis Pasteur menemukan jasad reniknya. Ada penjelasan dari beberapa contoh pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan teori asal-usul kehidupan. Pertama ada Francesco Redi, ia menyediakan 3 buah toples yang menghasilkan 1 toples diisi dengan daging dan dibuka. Hasilnya daging membusuk dan ditemukan banyak belatung. Pada toples kedua, toples diisi dengan daging dan ditutup rapat. Hasilnya adalah daging tidak busuk dan tidak ditemukan belatung. Dan di toples yang ketiga diisi sekerat daging dan ditutup kain kasa. Hasil dari eksperimen ketiga, daging membusuk dan tidak ditemukan belatung. Percobaan Spallanzani. Percobaan Spallanzani dilakukan dengan menggunakan 2 buah labu yang diisi dengan kaldu. Pada labu pertama, diisi air kaldu hasil pendidihan dan dibiarkan terbuka. Hasilnya, setelah 1 minggu, air kaldu menjadi keruh, timbul bau, dan mengundang banyak mikroba. Pada labu yang kedua, diisi air kaldu hasil pendidihan, ditutup rapat, dan diolesi parafin selagi masih panas. Hasilnya setelah 1 minggu, air kaldu tetap jernih, tidak timbul bau, dan tidak mengandung mikroba. Dan Pasteur, labu leher angsa diisi air kaldu, lalu dididihkan agar air kaldu steril dalam keadaan jernih. Setelah itu dibiarkan beberapa hari dalam posisi tegak, dan air kaldu tetap jernih. Setelah itu, labu dimiringkan agar air kaldu menyentuh udara di luar melalui mulut pipa leher angsa. Setelah dibiarkan beberapa hari dalam posisi tegak, air kaldu berubah menjadi keruh. Selanjutnya, efek rumah kaca. Ada 3 pengertian efek rumah kaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Asosiasi Energi New Mexico, Amerika Serikat atau AS. Efek rumah kaca adalah kejadian saat panas di bumi terperangkap karena terhalang gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi itu sebagian besar berasal dari asap kendaraan pabrik serta kebakaran hutan. Yang kedua, menurut Badan Perlindungan Lingkungan AS, efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi
yang juga bisa berdampak pada kebocoran. Hal itu mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Yang terakhir, yang ketiga, menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, efek rumah kaca merupakan krisis lingkungan dan kemanusiaan yang tengah terjadi di bumi. Suhu permukaan bumi semakin meningkat karena terperangkap oleh gas karbon dioksida yang semakin banyak dari hari ke hari. Hal itu menjadikan bumi semakin panas dan berpotensi menimbulkan bencana. Slide selanjutnya, penyebab panas sebelum hujan. Kenapa udara panas saat mau turun hujan? Sebenarnya berkaitan dengan proses terjadinya hujan sendiri. Hujan terbentuk ketika air yang ada di laut, danau maupun sungai mengalami penguapan yang disebabkan oleh sinar matahari. Dalam proses perubahan air menjadi bentuk gas atau biasa juga disebut dengan evaporasi, diperlukan penyerapan energi dalam bentuk panas. Energi panas ini akan disimpan oleh molekul-molekul uap air yang selanjutnya uap air ini akan naik ke atas dan sampai pada ketinggian yang suhunya lebih rendah. Sebelum hujan, saat udara panas bertemu dengan udara dingin, terbentuklah awan yang lebih tebal. Ketika awan mendung terbentuk, di dalam awan itu akan terjadi proses perubahan uap air menjadi air. Untuk menjadi hujan, maka awan harus mengeluarkan energi panas yang disimpan. Energi panas inilah yang sering dirasakan sebelum hujan, karena dikeluarkan dalam jumlah yang masif. Udara yang panas ini mempengaruhi kenaikan temperatur udara di sekitar. Menurut Koordinator Subbidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Agi Wandala Putra, hal ini biasa terjadi selama 15 menit sampai 1 jam sebelum hujan turun. Awan mendung berada tidak terlalu tinggi jaraknya dengan permukaan, sehingga udara panas yang dilepaskan akan lebih terasa. Faktanya, kejadian ini bisa terjadi sepanjang hari sebelum hujan, tidak hanya pagi atau siang hari saja, bahkan pada malam hari juga. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.